Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Good morning everybody. How are you? Kali ini kita jumpa lagi. Pak Guru akan membantu kalian belajar bahasa Inggris untuk melengkapi penjelasan kemarin di chapter 4 tentang This is my word. Dan kali ini saya ajak kalian untuk belajar tata bahasa atau grammar tentang artikel, definite article and indefinite article. Jadi kadang-kadang kita kalau menulis kalimat, ini kita menuliskan di depan kata benda itu pakai e, pakai n atau pakai the. Nah, kadang-kadang kan kita masih bingung, ini menggunakan mana. Nah, untuk itu, mari kita mempelajari artikel ini, sehingga kamu akan latihan menulis dengan benar. Nah, artikel itu ada yang definite article, the, yang artinya kata sandang tertentu, yang sudah jelas. Kemudian ada yang indefinite article, yaitu kata sandang yang tidak tentu ya atau belum jelas. Ini ada dua, yaitu e dan n. Nanti juga ada zero article yang tidak perlu pakai artikel atau kata sandang. Nah, sekarang kita perhatikan pengertiannya. E, n, dan the atau artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda atau noun. Artikel juga adalah kata sandang yang digunakan untuk memodifikasi kata benda, orang, tempat, atau ide, atau sebuah gagasan. Secara teknis, artikel adalah kata sifat atau adjektif yang dapat memodifikasi kata benda. Biasanya, kata sifat mengubah kata melalui deskripsinya. Nah, kemudian kita perhatikan penjelasan dari indefinite article, kata benda yang tidak tertentu, e dan n. Indefinite article digunakan ketika kita ingin menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau belum ditentukan. Kita menggunakannya ketika kita tidak tahu atau tidak peduli yang sedang kita bicarakan. Contohnya, there once was a sheep. Dulu ada seekor domba. Maksudnya saya tidak tahu domba yang dimaksud, domba yang mana. Aku juga tidak tahu namanya dan dari mana domba itu berasal. Pokoknya aku tidak tahu semua ini. Jadi aku tidak bisa mengatakan itu domba. Maka dalam kalimat ini kita pakai e. There once was a sheep, ya, karena dombanya itu belum jelas. Contoh lain adalah I want to have an apple. Saya ingin memiliki sebuah apel. Ini juga apelnya belum jelas, apa apel warna merah, apa yang hijau, ya. Maka kita pakai e. Kemudian kita lihat aturannya. Kita menggunakan artikel e sebelum kata benda atau noun atau kata sifat adjektif yang kata itu diawali oleh huruf mati atau konsonan, baik secara bentuk wujud huruf maupun secara pengucapan seperti u yang dibaca u dan sebagainya. Contohnya a cat, seekor kucing, a dog, seekor anjing, a university, sebuah universitas, a young puppy, seekor anak anjing muda, a one-eyed pirate, seorang bajak laut yang bermata satu. Nah, kamu lihat di sini semuanya yaitu cat, dog ini kan konsonan, huruf mati yaitu c dan d-nya, maka kita pakai e. Sedangkan pada university, walaupun depannya huruf hidup U, tapi karena membacanya university, U, maka ini kita pakai E.
Jadi itu aturannya. Kemudian kita menggunakan N sebelum kata yang dimulai dengan bunyi vokal atau huruf hidup. Huruf hidup itu A, I, U, E, O. A, I, U, E, O atau bunyi H. Contoh, an egg, sebutir telur. An hourglass, sebuah jam kaca. An antique necklace, sebuah kalung yang antik. Nah, di sini kamu lihat pada an egg, E itu huruf hidup. Kemudian hour, walaupun depannya H, tapi kita membacanya hour, maka kita pakai N. Juga an antique, ini antik, ini pakai huruf hidup A, maka kita pakai N. Nah, itu aturannya seperti itu. Kemudian kamu lihat penjelasan slide lain, yaitu dari artikel ini. Di sini jelaskan sama artikel, atau ini ada dua, yaitu definite artikel, yaitu the, yang sudah pasti tertentu. Contohnya pass me the cup please, berikan saya cangkir itu, ya, tolong berikan saya cangkir itu. Ini ya, jadi cangkirnya sudah jelas ya, maka pakai the. Kemudian indefinite artikel, kata sandang yang belum tertentu, yaitu a atau n. Pass me a cup please, berikan saya cangkir, sebuah cangkir, ya. Jadi maksudnya cangkir apa saja, ya, tidak harus cangkir ini atau cangkir itu. Beda dengan yang di atas. Kalau di atas kan pass me the cup please, berikan saya cangkir itu. Jadi sudah jelas cangkir itu, bukan cangkir yang lain, maka pakai the. Itu seperti itu. Dan itu ada catatan, yaitu menggunakan a sebelum kata yang dimulai dengan huruf hidup atau kata dengan long U, ya. Contohnya unit, ya. Kemudian menggunakan n sebelum huruf hidup atau short U, ya. Contohnya an uncle, ya. Atau kata yang dimulai dengan huruf silent, contohnya an hour, ya. Nah, kemudian ini juga sama penjelasan tentang indefinite artikel a dan n, ya. Ini ada contoh di situ, a boy, ini ya, a cat, a dog, a fight, a gym, a horse, a jog, a kite, lion, a mirror, dan sebagainya. Ini karena di depannya huruf mati, ya, huruf mati konsonan itu di sini disebutkan adalah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ini semuanya adalah konsonan. Jadi kalau kita nulis benda yang dimulai dengan huruf konsonan, kita pakai E. Nah, kemudian kalau N ini digunakan ini sebelum kata yang dimulai dengan huruf hidup, ya. Huruf hidup itu A, E, I, O, U, ya. Contohnya an apple, an elephant, an idiot, an orange, an umbrella, dan sebagainya. Kemudian ini contoh artikel indefinite, ya. I drove an ambulance, ya. Kamu lihat pakai n pada ambulance. Ambulance begin with an vowel. Therefore we use an. An is an indefinite article. Jadi an itu adalah artikel untuk kata yang tidak tertentu. You don't know which ambulance, ya. Ini kamu tidak tahu ambulan yang mana, ya. Jadi makanya kita pakai n, ya. Jadi e dan n itu karena belum jelas, belum pasti, ya, ambulan yang mana, ya. Kemudian ini definite article. Nah, setelah kamu tahu tentang indefinite article, sekarang kita lanjut belajar tentang definite article the. Bagaimana itu? Nah, ini aturannya. Definite article digunakan untuk menunjukkan kata benda atau noun, baik dalam bentuk tunggal atau jamak.
Definite artikel ini menunjukkan benda, orang, tempat, atau ide atau gagasan yang sudah jelas benda atau orangnya yang dimaksud. Misalnya palu merah, berarti palu yang dimaksud adalah palu yang berwarna merah, bukan palu yang lainnya. Artikel ini diletakkan sebelum kata benda atau sebelum kata sifat yang langsung memodifikasi kata benda. Contohnya, please give me the hammer. Tolong berikan palu itu kepadaku. Jadi palu itu sudah jelas, bukan palu yang lain. Maka ini kita pakai the. Please give me the red hammer, the blue one is two. Tolong berikan kepadaku palu merah itu, palu yang biru terlalu kecil. Ya. The blue one is too small. Nah, di sini kita menggunakan the red hammer, ya, the blue one. Ini karena sudah jelas palu yang berwarna merah. Kemudian please give me the nail. Tolong berikan kepadaku paku itu. Ini juga sudah jelas. Paku yang dimaksud adalah paku itu, maka kita pakai the. Please give me the hammer and the nail. Tolong berikan aku palu itu, paku dan palu itu kepadaku. Ini juga pakai the karena sudah jelas hammernya itu, kemudian pakunya juga itu. Nah, kemudian anak-anak, ini penjelasan dari definite article. Ini ada lagi, yaitu sama tadi menjelaskan seperti yang Pak Guru jelaskan, ya. Yaitu contohnya I need a phone, ya. Ini, jadi ini digunakan untuk objek yang tidak khusus, ya, atau benda-benda yang tipenya serupa, ya, tapi belum jelas, ya. I need a phone. Contoh lain adalah digunakan pada waktu pertama kita mengenalkan benda. I saw a movie last night, ya, a movie ini. Kemudian digunakan untuk sinonim dari benda yang satu. Contohnya, they bought a computer. Dan digunakan untuk mengindikasikan satu dari grup, she is a singer. Ini semuanya karena belum pasti, belum jelas, belum tertentu, maka pakai a dan n. Adapun kalau the, seperti yang tadi jelaskan, ini digunakan untuk benda yang spesifik, ya, tertentu. Contohnya, can you give me the book on the table? Ya, bisa kamu berikan saya sebuah buku yang ada di meja. Jadi kita pakai the karena bukunya sudah jelas di atas meja. Kemudian digunakan ketika menyebutkan benda itu lagi, ya, the movie, ya, based on the real life incident, ya. Jadi ini sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian juga untuk menyebutkan negara dengan jumlah yang jamak atau bagian dari jamak dari air, contohnya the Netherlands, ya. Dan digunakan untuk benda yang adjektif untuk memberikan arti jamak, the rich, ya. Ini semuanya pakai the. Jadi kalau intinya kalau sudah tertentu, sudah jelas, ya, maka kita pakai the. Dan ini juga the digunakan dalam nama-nama geographical, ya, tata bumi, ya, direction region, yaitu contohnya the north, utara, the south, selatan, the east, timur, the west, barat. Kemudian untuk menyebutkan bagian dari negara kesatuan, the United States of America, the United Kingdom, dan sebagainya. Kemudian kelompok group of island, kelompok pulau, ya, the Philippines, the Caribbean, dan the Canaries, dan sebagainya. Dan menyebutkan tentang lautan, the Mediterranean, the Black, the Red, the Nile. Menyebutkan Gulf, the Gulf Stream, the Persian Gulf. Kemudian group of lake, ya, dari danau, kelompok, the Great Lake of South Lake, dan sebagainya. Kemudian sungai, the river,
Danube, Delpro di Amazon, kemudian kanal dan channel di English Channel, the Panama Canal dan sebagainya. Dan ini juga sama menjelaskan aturan menggunakan artikel. Kita lihat ini ada indefinite article ya, digunakan yaitu kalau kata bendanya itu huruf mati. A book, a table, a clock ya, tidak boleh menggunakan n. Jadi kita menggunakan karena kata bendanya berawal dengan huruf mati. Kemudian n, indefinite article, ini digunakan ketika benda-benda itu dimulai dengan vokal ya. An apple, an elephant, an umbrella. Ini pakai n semuanya karena depannya huruf hidup. Jangan pakai e. Kemudian definite article the, ini digunakan untuk benda-benda yang unik, benda yang hanya satu ya. Contohnya the sun, matahari, the moon, bulan, di internet. Kemudian yaitu digunakan kalau kita membicarakan benda yang sama ya. Misalnya I bought a shirt, saya telah membeli sebuah baju. The shirt is red, baju itu berwarna merah. Maka kita yang kedua pakai the karena shirt tadi sudah disebutkan sebelumnya. Dan menyebutkan direction, arah. The west, sebelah barat, the east, sebelah timur, the north, utara, the south, selatan. Ini pakai the. Kemudian ini juga sama, yaitu aturan menggunakan a, and, dan the. Ini contohnya saja langsung, misalnya a cat, ya, a bird, a child, a doctor. Ini semuanya pakai a karena cat, bird, child, doctor ini kata ya benda yang dimulai dengan huruf mati. Kemudian n, contohnya an apple, an egg, an ant, an orange. Ini pakai n karena apple, egg, and orange ini dimulai dengan huruf hidup, yaitu a, e, u, e, o. Dan the ini contohnya the earth, dunia, the world, the sky, the air, the water. Ini semuanya pakai apa? The ini. Karena apa? Ini satu-satunya ada benda yang hanya satu di dunia ya. Kemudian ini sudah jelas, sudah tertentu ya. Maka pakai the. Dan the ini juga disebutkan untuk apa? Untuk menyebutkan semua benda ya, yang tidak hanya kata benda tunggal, kata benda jamak yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung, untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang khusus dan atau unik. Ini semuanya pakai the. Dan ini juga sama, ini juga menjelaskan kembali aturan penggunaan a, and the. Contohnya a dog, a chicken, a boy, a teacher, a girl, a lesson, a website, etc. Ini semuanya pakai a karena ini semuanya huruf mati. Kemudian yang pakai an umbrella, an owl, an image, an hour, an enemy, an author. Ini pakai n karena ini di depannya huruf hidup atau yang kita membacanya seperti huruf hidup, an hour ya, walaupun di depannya h tapi kita pakai n karena membacanya seperti itu. Kemudian the ini juga contohnya the moon, the world, the sun, the atmosphere, the rain, the south, the west, the north, dan sebagainya. Ini dipakai di depan semua kata benda yang tidak peduli benda itu benda tunggal atau jamak dari kata benda yang dapat dihitung atau kata benda yang tidak dapat dihitung, untuk menggambarkan sesuatu secara khusus atau unik. Ini sama dengan yang tadi.
Nah, anak-anak ini contoh, setelah kamu tahu aturannya, ini contoh dalam kalimat. Ini kalimatnya, contohnya ini. There was a girl in front of the bookstore. Ada seorang gadis di depan toko buku. Nah ini pakai the ya, karena sudah jelas di toko buku itu. The girl wore Prada. Seorang gadis mengenakan Prada. Ini ya, sudah tertentu gadis itu. I need a chair. Aku butuh sebuah kursi. Ini pakai karena kursinya belum jelas. Kursi yang mana, warnanya apa, dan sebagainya. I want the red apple. Saya ingin apel yang berwarna merah. Nah ini pakai the karena apelnya sudah jelas. The car I bought broke down. Mobil saya beli rusak. Ini sudah jelas mobil yang rusak, mobil itu. Maka pakai the. He has a son and a daughter. Dia punya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ini jadi nggak jelas anaknya yang bernama siapa, ya putrinya bernama siapa, maka kita pakai bukan pakai the dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya anak-anak, setelah kita belajar definite artikel, kata benda yang tertentu, dan indefinite artikel yang tidak tertentu, ini ada satu lagi yaitu zero artikel. Jadi kata benda yang sebenarnya tidak perlu kita pakai kata benda. Contohnya yaitu happiness is contagious, ya. Kebahagiaan itu menyebar. Car have accelerators. Mobil memiliki akselerator. They want equal right. Mereka menginginkan hak yang sama. I drink coffee. Saya minum kopi. I saw cars. Ya, saya melihat mobil. Ini tidak pakai artikel. Karena apa? Karena ini tidak perlu, ya, untuk menjelaskan berbagai kalimat dalam generic mass noun, ya. Kemudian generic plural noun, indefinite mass noun, indefinite plural noun. Jadi kata-kata benda yang jamak, yang umum, ya. Juga kata benda yang tidak tertentu, ya. Ini tidak pakai artikel. Nah, ini kapan ini juga dijelaskan kita tidak menggunakan artikel, yaitu di sini jelaskan, yaitu untuk membicarakan benda-benda secara umum. Jadi nggak perlu artikel. Contohnya milk is good for you. Ya, susu ini baik bagi kamu. Ini nggak perlu pakai artikel karena ini benda yang umum. Kemudian yang kedua membicarakan tentang olahraga atau game. Let's go and play basketball. Ya, mari kita pergi untuk bermain basketball. Jadi nggak perlu pakai artikel karena ini bicarakan tentang game dan olahraga. Dan yang ketiga sebelum nama dari negara. Ya, contohnya Japan, France, Italy, ya, kecuali the UK atau the US ini nggak pakai the. Kemudian yang keempat, before the name of a language, ya, nama bahasa. Misalnya we learn English, ya, ini nggak perlu pakai artikel karena ini nama bahasa. Kemudian sebelum nama dari stasiun kereta api, ya, ini juga salah satunya tidak perlu. Kemudian sebelum nama daripada makanan, misalnya they invited some friend to dinner, ya. Jadi mereka mengundang beberapa temannya untuk makan malam. Ini dinernya nggak perlu pakai artikel. Kemudian sebelum kata benda yang ditambah jumlah. Contohnya the laboratory is in room 6 on the third floor. Jadi laboratorium itu ada di ruang 6 di lantai 3. Jadi room 6 ini nggak perlu pakai artikel karena kata benda ini ditambah dengan jumlahnya. Nah, saya kira
sudah jelas penjelasan Pak Guru tentang penggunaan artikel a, and, the, dan zero artikel. Nah, untuk lebih mengetahui apa kamu sudah memahami penjelasan ini, coba ini dikerjakan latihannya. Ini soal istilah kalimat-kalimat bah ini dengan artikel a, and, atau the. Ini ada soal dari number 1 sampai number 10, tolong dikerjakan. Itu isi dengan a, and the. Kemudian ini contoh. Jadi tulislah a to n all book. Ini pakai n karena depannya pakai huruf hidup, all. A window, a horse, an airport, a new airport. Ini pakai, kalau airport ini pakai n ya karena depannya huruf hidup. Kalau a new airport ini depannya huruf mati pakai a. An umbrella ini pakai n karena umbrella itu adalah u-nya huruf hidup. An organization ini pakai a, n karena organization depannya adalah huruf hidup. A university ya. Ini walaupun ini juga pakai a. Kenapa pakai a tidak pakai n? Padahal u itu huruf hidup karena membacanya university pakai y. An hour ya. Ini walaupun depannya h, ini kita pakai n karena membacanya hour ya. Maka pakai n. An economic problem ya. Ini pakai n karena e itu huruf hidup. Nah, coba ini latihan berikutnya. Ini kamu isi dengan e dan n juga. Lihat gambarnya ya. Kemudian kamu isi dengan e atau n ini. Kemudian berikutnya ini istilah titik-titik ini dengan a, and, the ya, atau tidak pakai artikel. Nah, coba kamu isi dari number 1 sampai number 35 ya. Nah, ini juga latihan ya, mengisi dengan a, and, the, some, any ya. Ini untuk tambahan aja ya. Kemudian ini latihan juga mengisi dengan a, and, the, dan juga zero artikel, yang mana yang tidak pakai artikel. Nah, kemudian ini juga sama, latihan ini mengisi a, and, dan the, number 1 sampai number 10. Nah, coba kamu kerjakan. Yang ini juga sama, mengisi dengan a, and, dan the. Yang terakhir ini juga sama, ini melengkapi dengan a, and, dan the. Nah, anak-anak, saya pikir ini penjelasan Pak Guru tentang artikel. Nah, selanjutnya saya di dalam buat video ini juga mengambil dari berbagai sumber referensi ini. Dan sekali lagi kamu bisa belajar tentang artikel, definite artikel, indefinite artikel, dan zero artikel ini dari berbagai sumber. Ya, tidak harus dari Pak Guru, tapi dari sumber lainnya. Yang penting kalian tetap semangat belajar, jangan putus asa, tetap berdoa pada Allah SWT, sehingga kamu akan berhasil dalam belajarnya. Saya kira Pak Guru akhiri saja penjelasan ini. See you later. Goodbye. I beg your pardon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.